Namun coba lihat kaum oposan sekarang, tidak jelas mereka bernaung di partai mana. Bergerak liar dengan narasi yang hanya tebar hoak, fitnah, dan sekedar berteriak keras hanya untuk mengopok-opok pikiran rakyat dengan tujuan tercipta chaos dan pergantian kekuasaan. Karena bergerak liar maka yang diandalkan hanya berperan asal beda dan keras menekan pemerintah tanpa data yang komprehensif dan cenderung asbun. Lucunya lagi berharap agar dengan cara itu dapat mempengaruhi logika masyarakat. Mereka sudah lupa sekarang sudah tidak ada lagi Umar Bakri yang diceritakan sebagai guru naik sepeda. Para guru sekarang sudah naik Avanza atau Xenia. Jadi kalau level gurunya sudah meningkat, berarti pendidikan rakyat juga meningkat. Maka teriakan Anda bukan mengajak mereka untuk memenuhi harapan yang lebih baik, namun seolah cukup berhenti di pinggir jurang saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Spider Gawi TV channel yang selalu hadir dengan opini tanpa ilmu sundul langit yang penting berisi. Bagi pemirsa, semoga dalam keadaan sehat selalu, dilimpahkan rezeki dan kebahagiaan sekeluarga. Jangan lupa untuk subscribe, share, dan like agar kami dapat selalu tayang dan memperbaiki video-video berikutnya. Sejak reformasi, hanya PDIP yang berhasil menjadi partai oposisi dengan menciptakan kader-kadernya untuk menjadi pemimpin yang mempunyai idealisme, integritas, dan menjalin persatuan dan kesatuan rakyat. Tidak heran kalau buah dari oposisi selama 10 tahun pemerintahan SBY sekarang menjadi partai terbesar dan banyak kadernya yang menjadi kepala daerah berhasil mendapatkan tempat di hati rakyat. Namun coba lihat kaum oposan sekarang, tidak jelas mereka bernaung di partai mana. Bergerak liar dengan narasi yang hanya tebar hoak, fitnah, dan sekedar berteriak keras hanya untuk mengopok-opok pikiran rakyat dengan tujuan tercipta chaos dan pergantian kekuasaan. Belum lagi mereka yang sering mengklaim tokoh pergerakan aktivis 98 yang juga memerankan oposan, seolah menganggap gagah bagian dari yang menjungkalkan Orba, namun sebenarnya mereka tidak berkutik menghadapi para kroni atau oligarki Orba yang masih menghisap pundi-pundi negara walau Soeharto sudah jatuh. Presiden Jokowi paham betul tantangan terberat saat ini untuk membangun Indonesia bukan karena sumber daya manusia yang rendah, bukan karena krisis ekonomi global dan pandemi 19 yang mengakibatkan laju pertumbuhan ekonomi maksimal 5%. Namun jauh lebih berat menghadapi mereka yang maling berteriak maling. Oligarki Orba yang masih bermain dan berkuasa dalam permainan dan pengaruh kebijakan penguasaan ekonomi Indonesia. Jokowi telah mengubah wajah Indonesia dan paham betul untuk keluar dari benang kusut selama 40 tahun ke belakang saat dilantik menjadi presiden 2014 mengenai apa yang harus dilakukan. Tidak ada jalan lain, harus gaspol untuk melakukan pembangunan dan pemerataan infrastruktur dan birokrasi dalam usaha mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan sosial dan mampu bersaing baik dalam teknologi dan sumber daya agar tidak tertinggal dengan negara berkembang lainnya untuk membawa Indonesia menjadi negara yang maju, berdaulat secara politik dan ekonomi. Pemindahan ibu kota baru bukanlah hanya sekedar memindah pusat pemerintahan, namun di sana ada motivasi, visi, dan semangat baru agar bangsa Indonesia semua bergerak untuk maju ke depan dengan percaya diri bahwa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar. Kembali kita bicara kaum oposisi sekarang. Apakah mereka punya pemaparan untuk membuat perubahan membawa Indonesia yang mandiri dan berdaulat secara sistematis dan radikal sehingga bisa mencerdaskan dan mendapatkan simpati masyarakat pada umumnya?
Hal ini tidak mungkin bisa karena mereka bergerak liar secara pribadi atau kelompok hanya menyuarakan kepentingan mereka semata untuk bisa nyalon presiden, bukan menyuarakan partai yang bisa lebih jelas visinya dengan sering melakukan seminar yang berkualitas, umpamanya seperti yang PDIP dulu lakukan saat beroposisi. Karena bergerak liar maka yang diandalkan hanya berperan asal beda dan keras menekan pemerintah tanpa data yang komprehensif dan cenderung asbun. Lucunya lagi berharap agar dengan cara itu dapat mempengaruhi logika masyarakat. Mereka sudah lupa sekarang sudah tidak ada lagi Umar Bakri yang diceritakan sebagai guru naik sepeda. Para guru sekarang sudah naik Avanza atau Xenia. Jadi kalau level gurunya sudah meningkat, berarti pendidikan rakyat juga meningkat. Maka teriakan Anda bukan mengajak mereka untuk memenuhi harapan yang lebih baik, namun seolah cukup berhenti di pinggir jurang saja. Jadi apakah kaum oposan hanya menunggu dan berharap presiden threshold 0%? Lalu siapakah dari mereka yang pantas jadi presiden 2024? Saya yakin kalaupun berhasil, itu hanya sekedar buang anggaran saja. Karena masyarakat tahu siapa yang pantas untuk dipilihnya. Salam waras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.